yang baru bagi dia, urapannya penuhiku, bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku
semua menyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Tiap batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasamu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Mari kita membangun, bersatu hati bersama, untuk mempersembahkan hidupku padanya. Kita terus meninggikan nama Tuhan kita, amin. Haleluya. Haleluya, mari kita memuji Sang Pencipta. Amin. Semua. Hai, lihatlah di atas awan, Anak Manusia datang dalam kemuliaan. Umat kudus berkumpul bersama, siap
kasih langit. Dasarmu menguatkan aku untuk membungkam musuh dan pendendam. Siapakah diriku ini sehingga kau mengindahkan, namun engkau membuat aku hampir sama sepertimu, memahkotai aku dengan kemuliaanmu. Engkau membuatku berkuasa atas perbuatan tanganmu. Kau letakkan segala musuhku di bawah kakiku. Haleluya, Yesus mulia. Haleluya. Yesus, mulialah namamu di seluruh bumi, mengatasi langit. Dasarmu menguatkan aku. Dasarmu menguatkan aku, membungkam musuh dan pendendam. Siapakah diriku ini sehingga kau mengindahkan, namun engkau membuat aku hampir sama sepertimu, memahkotai aku dengan kemuliaanmu. Engkau membuatku berkuasa atas perbuatan tanganmu. Kau letakkan segala musuhku di bawah kakiku, namun engkau membuat aku hampir sama sepertimu, memahkotai aku dengan kemuliaanmu. Engkau membuatku berkuasa atas perbuatan tanganmu. Kau letakkan segala musuhku di bawah kakiku. Engkau membuat aku hampir sama sepertimu, memahkotai aku dengan kemuliaanmu. Engkau membuatku berkuasa atas perbuatan tanganmu. Kau letakkan segala musuhku di bawah kakiku. Kau letakkan segala musuhku di bawah kakiku. Sama-sama. Kau letakkan segala musuhku di bawah kakiku. Haleluya. 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 Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang percaya Allahnya perkasa, shout yeah. Sekali lagi yeah. Amin. Haleluya. Satu
kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita sekali lagi. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari lembah pujian Tuhan, kami mengangkat syukur kami. Kami mengangkat penyembahan kami Tuhan. Kami bersorak kemenangan hanya bagi Engkau Yesus. Karena Engkau yang ada di pihak kami Tuhan. Apabila kami berjalan di dalam Engkau Tuhan, kami memiliki kemenangan Tuhan. Kemenangan atas masalah kami. Kami
Jamah hidup kami, jamah hidup kami, jamah jiwa kami, Yesus. Sana la 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 la. Shana la 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 la. Sana la 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 la. Kau menulis firman-Mu di dalam hatiku, Rohmu-Lah yang memberiku hidup. Kau ingin ku lakukan menuruti kehendak-Mu dengan taat. Kau menulis firman-Mu di dalam hatiku, Rohmu-Lah yang memberiku hidup. Dengan segenap hatiku, mengasihi-Mu dengan segenap jiwaku, mengasihi-Mu dengan segenap kekuatanku. Kau terutama dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami dapat berdiri di dalam hadirat-Mu Tuhan. Merasakan kasih-Mu. Bila kami belajar Tuhan untuk terus mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kekuatan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau-Lah yang terutama dalam kehidupan kami. Terus pulihkan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan, apa kabar semua? Puji Tuhan, kita sambut syukur. Sebentar tadi kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Mari, saya mengajak saudara untuk mempersiapkan hatimu,
untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu saya ingin senang sekali mengajak saudara untuk mempersiapkan hatimu untuk memberi uang persembahan. Dan sebelum itu mari kita berdoa untuk uang persembahan dan juga firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, sebentar kami mau memberi, biarlah kami memberi dari hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Mari biarlah benih firman Tuhan itu benar-benar tertanam dalam hati kami, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan uang persembahan dan juga firman-Mu yang kami akan dengar sebentar. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang simak dalam Tuhan, kita masih berbicara tentang kuasa kebangkitan. Dan kuasa kebangkitan itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Dan minggu lalu kita belajar bagaimana kuasa kebangkitan itu bekerja, memberikan pemulihan buat keluarga yang mengalami penceraian, bagaimana kuasa kebangkitan itu bisa memberikan pemulihan. Dan kita tahu bahwa hanya melalui kuasa kebangkitan Tuhan, kita bisa mengalami damai sejahtera Tuhan, kita bisa minum daripada aliran-aliran air kehidupan, karena kita tahu bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Maka saudara yang simak dalam Tuhan, sangat penting kita benar-benar mengalami namanya kuasa kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kita, terutamanya ketika kita mau melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan yang telah dipercayakan buat kita. Maka saudaraku, itu sangat penting buat kita semua. Amin saudaraku. Haleluya. Hari ini kita belajar bagaimana kuasa kebangkitan itu bekerja. Bukan saja di dalam kehidupan orang yang telah berkawin, tetapi juga kehidupan orang yang masih sendiri ataupun bujang, ataupun masih dalam hidup dalam kesendirian. Amin. Haleluya. Jadi ini sangat penting. Kita perlu mengerti bahwa apapun status saudara hari ini, sama ada saudara sudah bernikah ataupun saudara masih bujang ataupun mengambil keputusan untuk hidup sendiri, maka kita perlu tahu bahwa kita perlukan kuasa kebangkitan untuk melayani Tuhan. Amin. Karena kita tahu bahwa kuasa kebangkitan inilah yang memberikan kita dorongan bagaimana setiap pekerjaan yang kita bawa kepada Tuhan itu satu-satu persembahan yang kita boleh berikan kepada Tuhan dimanapun Tuhan telah meletakkan saudara. Oleh itu saudara, kembali kita baca dalam Kejadian 5 ayat 15 dan ayat 19. Kejadian 5 ayat 15 dan ayat 19. Saya akan bacakan ayat yang ke-15 dahulu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk apa saudaraku? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara yang dalam Tuhan, Tuhan meletakkan kita di dalam sebuah taman. Dan di mana taman saudara? Taman saudara adalah di mana saudara berada hari ini. Amin. Kalau saudara berada di Tawau, itulah taman saudara. Kalau saudara berada di Kota Kinabalu, itulah taman saudara. Amin. Dan Tuhan katakan bahwa setiap kita, Tuhan mau kita bertanggung jawab mengusahakan apa yang Tuhan telah percayakan. Sama seperti ketika Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkan di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa, untuk apa saudaraku? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini sangat penting. Jadi bagi kita yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, ia membuat kita dapat mengusahakan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku. Jadi setiap kita yang hidup berkeluarga ataupun hidup membujang ataupun hidup masih belum punya pasangan atau anak-anak muda atau para belia, maka saudara iman dalam Tuhan, setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepadamu itu adalah satu penyembahan kepada Tuhan. Jadi sangat penting. Makanya di mana saudara berada, di mana saudara Tuhan tempatkan, disitulah tempat kita melakukan penyembahan kita kepada Tuhan, memberikan penyembahan kita kepada Tuhan melalui pekerjaan yang kita berikan, yang Tuhan berikan kepada kita. Maka saudaraku, itu sebabnya Tuhan berfirman di dalam Kejadian 2 yang ke-18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maksudnya apa saudaraku? Tujuan Tuhan menjadikan pasangan yang sepadan ataupun tujuan Tuhan
di dalam sebuah keluarga ataupun di dalam pasangan yang telah bernikah. Tujuannya adalah supaya mereka itu saling melengkapi dan saling menolong, saling membantu antara satu dan yang lain untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ini sangat penting saudaraku, makanya pekerjaan yang Tuhan berikan buat kita adalah satu pekerjaan yang besar. Dan ini perlu ada penolong. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang besar ini, yang begitu kreatif sekali ini, dengan kita lakukan secara sendiri. Tetapi kita perlukan penolong yang lain. Ini sangat penting saudaraku. Itu sebabnya Tuhan menjadikan pasangan yang sepadan untuk kita bisa saling membantu untuk menjalankan keluar panggilan Tuhan. Ini sangat penting saudaraku, karena pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada kita ini sangat besar. Ia melibatkan visi dan misi yang Tuhan telah letakkan dalam hatimu, dalam gereja, dalam rumah tanggamu, sebagai satu pekerjaan yang membawa penyembahan di hadapan Tuhan. Ini sangat penting. Makanya itu sebabnya dalam ayat 18 Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini sangat-sangat penting, yang sepadan dengan dia. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ramai orang-orang percaya yang sudah bernikah. Sebelum mereka bernikah, mereka bersemangat sekali melayani Tuhan. Mereka sungguh-sungguh memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Tetapi akhirnya setelah mereka bernikah, komitmen mereka itu sudah mulai beransur perlahan-lahan di dalam melayani Tuhan. Mereka sudah mulai mengurangkan komitmen mereka untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mereka lebih tumpu kepada pekerjaan untuk membangun keperluan pribadi mereka sendiri. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini karena mereka lupa bahwa Tuhan memberikan pasangan kepadanya adalah untuk saling membangun, saling menolong untuk memenuhi kehendak Tuhan. Makanya saudaraku, Hawa diciptakan untuk Adam, bukannya untuk Adam mengidolakan Hawa, tetapi untuk melengkapi, menjadi penolong kepada Adam untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan telah percayakan. Ini sangat penting saudaraku. Jadi kita masuk ke dalam pernikahan ataupun di dalam sebuah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Sangat penting kita harus tahu bahwa pasangan kita itu adalah pasangan yang seimbang, pasangan yang percaya. Bukan saja dia orang Kristen lalu kita bernikah, tetapi kita bernikah karena dia adalah orang yang percaya, karena supaya kita bisa melakukan kehendak dan visi Tuhan bersama-sama. Ini sangat penting saudaraku. Ramai orang Kristen yang datang ke gereja, mereka memilih pasangan mereka karena mereka orang Kristen. Itu baik saudaraku, tapi tidak cukup baik. Karena kita mau mereka itu adalah orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Ketika mereka sudah disatukan, mereka pasti bisa melakukan pekerjaan Tuhan itu bersama-sama. Amin. Ramai yang datang ke gereja juga, mereka sanggup dibaptis dan mereka, karena tujuannya supaya mereka bisa bernikah. Tapi sebenarnya saudaraku, pernikahan yang boleh membuat kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan jika pasangan kita itu adalah pasangan yang percaya dan taat, supaya kita saling membantu, saling berusaha untuk membangun kerajaan Tuhan, bukan memenuhi kepentingan pribadi masing-masing. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, makanya ketika kita sudah diberkati Tuhan di dalam pernikahan kita ataupun di dalam pasangan kita sebagai pasangan suami istri, kita perlu mengerti bahwa pasangan ini ataupun kamu di dalam keluarga orang Kristen ini, kita perlu bertambah semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan karena ada penolong yang memahami kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ini sangat penting, bukannya setelah berkawin mulai mundur dari dalam gereja, sudah tidak mengambil bahagian dalam pelayanan, sudah melepaskan satu-satu pelayanannya karena fokus kepada keluarga. Benar saudaraku, keluargamu itu adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Kita perlu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Tetapi ramai di antara mereka sudah sama sekali sudah tidak lagi
mengambil tahu pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan buat mereka. Apatah lagi khususnya di dalam pelayanan. Mereka sudah mulai mundur dan mereka hanya menjadi jemaat biasa. Karena terbeban ataupun ada yang mengidolakan suami atau mengidolakan istri dan anak-anak. Sehingga itu menghalang mereka untuk melayani Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan. Saya menasihatkan kamu bagi mereka yang mungkin masih belum menemukan pasangan hidup. Ataupun masih hidup bujang. Atau masih belum lagi mengambil keputusan untuk bernikah. Amin. Jangan kamu melihat diri kamu itu sebagai orang yang tidak sempurna karena teman-teman kamu sudah bernikah, kamu belum. Kamu rasa kamu tidak sempurna. Kamu mulai membandingkan diri kamu. Dan akhirnya kamu merasakan bahwa kamu masih belum cukup sempurna karena belum ada pasangan. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan, saya ingin memberitahu buat teman-teman yang masih belum punya pasangan. Yang masih setia datang beribadah kepada Tuhan. Jangan rasa kamu belum berkawin, kamu rasa sendiri. Ataupun kamu tidak punya penolong. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan. Benar, Tuhan menjadikan penolong yang sepadan buat Adam. Supaya Adam bisa melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Bagi kita yang masih single, kita punya penolong. Kita punya sahabat yang bisa membantu kita. Di dalam gereja, di dalam kelompok sel, di dalam pelayanan-pelayanan yang saudara kerjakan keluar. Mereka ini adalah penolong-penolong yang kita bisa bekerja sama untuk kita bisa mengerjakan keluar pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Amin saudaraku. Jadi sama ada kamu sudah bernikah atau masih single ataupun bujang, kita semua perlukan penolong. Amin. Di mana kita perlu bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus untuk membangunkan rumah Tuhan, untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan. Amin. Makanya saudaraku yang beriman dalam Tuhan, bagi kita yang masih bujang ataupun masih single, kamu harus mengerti bahwa di gereja kamu harus menjadi penolong. Ataupun kamu perlukan penolong untuk kita bisa bekerja sama membangunkan, melakukan pekerjaan Tuhan. Karena untuk membangunkan pekerjaan Tuhan, untuk satu orang itu tidak bisa saudaraku. Kita perlu bekerja sama, bersama-sama. Bayangkan kalau kita adalah orang yang masih single atau masih belum bernikah, atau masih bujang, atau belia-belia yang masih tidak punya pasangan. Kalau kamu datang ke gereja, hanya datang sebagai jemaat biasa. Saudaraku, saudara masih lagi, saya percaya bahwa saudara bukan mementingkan pekerjaan Tuhan, tapi saudara mementingkan pekerjaan saudara sendiri. Saudara membangun kerajaan saudara sendiri. Saudara membangun keperluan saudara sendiri. Padahal masa bujanglah di mana saudara tidak punya tanggung jawab dalam keluarga. Saudara harus bergerak maju bersama-sama membangunkan pekerjaan Tuhan. Ini sangat penting. Mungkin ada di antara kita yang memilih untuk tidak berkawin. Karena ada faktor-faktor yang tertentu. Ataupun mungkin belum menemukan jodoh yang sesuai. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan. Yang penting di sini, kamu harus menyadari bahwa untuk kamu melakukan pekerjaan Tuhan, kamu perlukan kerjasama dari jemaat yang lain. Untuk kita membangunkan, untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan sebagai penyembahan kita di dalam kerajaan Tuhan. Bukan hanya menjadi orang yang hanya duduk diam dan tidak menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh untuk membantu melakukan pekerjaan Tuhan. Maka saudaraku yang beriman dalam Tuhan, saya berharap kita punya pengertian yang lebih jelas tentang mereka yang hidup single dan sudah bernikah. Di mana kedua-dua mereka ini perlu bersama-sama membangunkan rumah Tuhan. Bukannya setelah bernikah mereka mulai mundur dari gereja. Setelah mereka menikah, mereka sibuk dengan urusan-urusan
keluarga mereka. Benar, mereka penting. Tetapi saudaraku, engkau sendiri yang tahu hatimu. Adakah saudara melalui pernikahan saudara tambah bersemangat karena ada penolong, saling membantu, saling menasihati untuk membangun ataupun mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini sangat penting. Ya saudaraku yang seiman, of course sudah pasti yang bujang itu lebih lebih bersemangat, lebih punya tenaga, lebih punya tidak punya banyak halangan ketika mereka melayani Tuhan berbanding dengan mereka yang sudah bernikah. Tapi tidak punya alasan untuk saudara yang sudah bernikah tidak melayani Tuhan. Baik yang kamu sudah bernikah, sudah berkawin, atau masih bujang, kuasa kebangkitan Tuhan itu sama berlaku dalam hidup saudara untuk kita bisa mengerjakan keluar pekerjaan yang Tuhan telah berikan buat saudara dan saya. Kita baca saudaraku 1 Korintus 7, 39 hingga ayat yang ke-30, 1 Korintus 7, 39 hingga ayat yang ke-40. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Amin. Jadi hak untuk bernikah atau tidak itu keputusan saudara secara pribadi. Amin. Jadi bagi kita yang mau bernikah, mungkin sedang mencari-cari pasangan atau calon. Saudaraku, jangan cari calon mereka itu orang yang handsome mungkin, tinggi besar, atau dengan badan yang tagak, tough, ya. Ataupun suami ataupun lelaki mencari istri yang mungkin kamu rasa elok rupanya. Tetapi karakteristik yang pertama adalah firman Tuhan mengatakan asal orang itu adalah seorang yang percaya. Orang Kristen dengan orang percaya itu berbeza. Kristen itu agama. Tapi percaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita benar-benar taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Itu percaya saudaraku. Jadi kalau tidak, ketika kita bernikah dengan orang yang mungkin tidak percaya, saudaraku, orang Kristen, itu akan menambahkan beban di dalam kita melayani Tuhan. Karena mereka tidak mengerti. Itu menambahkan penghalang untuk kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan lagi mereka menjadi penolong, tetapi menyusahkan kita untuk melayani Tuhan. Karena mereka bukan orang yang mengerti akan apa yang Tuhan mau mereka kerjakan sebagai pasangan yang Tuhan telah berikan kepada mereka, yaitu orang-orang yang benar-benar percaya. Makanya itu pilihan saudara. Firman Tuhan mengatakan mereka yang ingin bernikah pasangannya haruslah orang yang percaya. Maksudnya di sini setiap orang Kristen berhak memilih untuk bernikah atau tidak, tetapi jika kamu bernikah, syaratnya mereka itu haruslah orang yang percaya. Ini sangat penting saudaraku. Mengapa Tuhan menekankan bahwa pasangan kita itu mesti orang percaya? Supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa satu visi, satu tujuan untuk melakukan keluar pekerjaan Tuhan. Bukan sekadar berkawin dan beranak cucu. Benar, Tuhan mau kita beranak cucu. Tetapi adakah keluarga kita itu menjadi keluarga yang bisa memiliki satu visi dan melayani Tuhan bersama-sama? Ini sangat penting. Kalau tidak, ia akan menghalangi kita untuk kita melakukan pekerjaan yang Tuhan telah percayakan. Ini sangat penting saudaraku. Bagi mereka yang hidup, seorang yang hidup kematian pasangan ataupun janda, kehilangan ataupun kematian suami, yang memilih untuk bernikah lagi, mereka harus menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ataupun kalau mereka mengambil keputusan untuk tidak bernikah lagi, mereka juga harus menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ini sangat penting. Amin. Karena selagi firman Tuhan mengatakan bahwa selagi mereka terikat selama suami, karena
istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah mati, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendaki asal orang itu adalah orang percaya. Makanya saudaraku yang dalam Tuhan, mengapa Tuhan mau kita memilih pasangan yang percaya supaya kita benar-benar satu visi dengan dia. Kalau kita adalah seorang yang mungkin pasangan kita telah meninggal, saudara harus menyerahkan hidupmu untuk melayani Tuhan. Karena saudara juga telah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Kita baca saudaraku dalam 1 Timotius 5 ayat 11 hingga yang ke-12. 1 Timotius 5, 11 hingga yang ke-12. Ini firman Tuhan. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukum atas dirinya. 1 Korintus 7, 8 dan 9. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat mengasihi diri, baiklah mereka kawin. Lebih baik kawin daripada hangus kerana hawa nafsu. Saudara yang beriman dalam Tuhan, Paulus menulis kepada jemaat, memberitahukan kepada jemaat di Timotius pada waktu itu, bahwa supaya janda-janda yang masih muda jangan diberikan bantuan, karena mereka masih lagi memiliki kekuatan untuk bekerja. Dan kalaupun mereka memilih untuk menikah kembali, firman Tuhan katakan bahwa mereka harus juga melayani Tuhan. Sama seperti ketika mereka masih janda. Mereka harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Harus melayani Tuhan. Jangan menjadi seorang yang mungkin kehilangan pasangan atau sudah meninggal, saudaraku. Saudara hanya duduk diam, termenung dan tidak melakukan apa-apa. Selagi suami saudara atau suami saudara masih hidup, saudara terikat dengan suami. Tapi ketika suamimu meninggal, saudara terikat dengan Tuhan. Saudara di mana harus memberikan sungguh-sungguh hidupmu untuk melayani Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, yang saya kasih, itu sebabnya Paulus menasihati mereka bagi pasangan yang telah meninggal supaya mereka boleh mengambil keputusan seperti Paulus. Itu pun kalau mereka itu pun keputusan dari mereka. Paulus dia memilih untuk tidak bernikah. Kenapa saudaraku? Karena dia tahu bahwa dia perlu memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya dia boleh fokus dengan pelayanan atau pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Maka saudaraku, Tuhan berkata tidak baik itu manusia seorang diri saja benar. Tetapi untuk menjadi sempurna mereka harus hidup dalam panggilan mereka di dalam Kristus, saudaraku. Ini sangat penting. Tujuan mengapa Paulus mengajarkan kepada kita yang mengambil keputusan untuk hidup sendiri, supaya mereka itu sama seperti Paulus dapat melayani Tuhan, supaya tidak ada yang mengganggu dalam melakukan keluar pekerjaan Tuhan. Makanya setiap kita, sama ada kita yang bujang ataupun sudah berkawin, kita harus sama-sama sibuk untuk melayani Tuhan. Amin. Bukannya yang sudah berkawin memundurkan diri dari pelayanan, tetapi sama ada engkau bujang, atau engkau sudah berkawin, karena kuasa kebangkitan, saudara dan saya harus melayani Tuhan. Apa saja pelayanan yang ada di dalam rumah Tuhan, yang Tuhan telah percayakan buat engkau. Apa saja pekerjaan yang ada di luar, saudara harus lakukan untuk Tuhan. Ini sangat penting. Makanya saudaraku, jangan hidup dengan kesibukan untuk kepentingan diri sendiri. Sama dengan engkau bujang, engkau sudah berkawin. Jangan sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Karena apa saudaraku, jika kita sibuk dan tidak kita ambil perhatian dalam pelayanan, iblis akan datang untuk menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Dia akan mengambil kesempatan untuk menghancurkan kehidupan saudara. Kita baca saudaraku dalam 1 Timotius 5 ayat 13 hingga yang ke-14. Timotius 5, 13 hingga yang 14. Ini firman Tuhan. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan pada lawan untuk memburuk-burukkan nama mereka. Amin. Saudaraku, kalau kita lihat di sini, jika kita berada dalam keadaan di mana kita banyak masa, seperti Paulus menasihati para janda-janda ini.
Mereka sibuk dan mencampuri hal orang lain. Mereka bermalas-malas. Mereka tidak melihat tanggung jawab mereka di dalam Tuhan. Makanya Paulus katakan kepada para janda ini lebih baik kawin lagi supaya mereka itu bisa mengerjakan hal yang lebih penting dalam kehidupan mereka. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, bagi mereka yang memilih untuk hidup bujang atau single ataupun masih single, makanya sangat penting orang-orang muda yang belum berkawin, belum bernikah dan tidak punya pasangan, yang belum punya pasangan dalam gereja. Ini sangat penting untuk mereka ini benar-benar bisa fokus melayani Tuhan. Makanya kalau ada di antara saudara hari ini yang masih bujang atau masih single, yang masih belum punya pasangan, kalau saudara tidak melayani Tuhan, kehidupan saudara itu harus dipertanyakan. Hubungan saudara dengan Tuhan itu harus dipertanyakan. Kalau saudara hanya datang sebagai jemaat biasa, saudara adalah orang yang tidak mengerjakan pekerjaan untuk kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, Paulus menasihati mereka yang hidup membujang supaya mereka boleh fokus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Paulus sendiri mengambil keputusan untuk membujang. Karena dia tahu bahwa kalau dia bisa hidup single, dia tidak lagi terbeban dengan keluarga yang ada di persekitarannya, karena dia bisa fokus dan mengerjakan keluar panggilannya. Karena pada waktu itu saudaraku, ketika dia mengambil keputusan, keadaan pada waktu itu mereka di dalam penganiayaan. Karena dia tahu bahwa di dalam penganiayaan dia bila-bila saja dia bisa mati dan dibunuh oleh orang-orang yang tidak percaya. Makanya saudaraku, kalau Paulus berpikir kalau dia berkawin, pasti dia akan menghalangi Paulus untuk fokus di dalam pelayanan yang Tuhan telah percayakan. Dan tidak salah saudaraku untuk berkawin. Paulus bisa mengambil keputusan untuk berkawin dan memiliki istri dan anak-anak. Tetapi dia memilih untuk bersendirian atau bujang ataupun hidup single karena dia bisa fokus. Tambahan pula keadaan pada waktu itu, bila-bila saja dia bisa dibunuh karena penganiayaan pada waktu itu. 1 Korintus 7 ayat 26 mengatakan, aku berpendapat bahwa mengingatkan waktu darurat sekarang ada baiknya bagi manusia untuk tetap hidup dalam keadaannya. Ini yang Paulus beritahukan. Dia berpendapat mengingatkan darurat pada waktu itu. Bila-bila saja dia bisa mengalami penganiayaan. Bila-bila saja dia bisa dipenjara. Dan kita tahu bahwa Paulus hidupnya lama di penjara. Saudaraku, Paulus menasihati mereka untuk dalam keadaan pada waktu itu, mereka memilih untuk hidup bujang supaya bisa fokus dalam pelayanan. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 28, jadi orang yang kawin dengan gadis yang berbuat baik, saya baca 1 Korintus 7 ayat 38, bunyi firman Tuhan, jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik. Maksudnya orang yang kawin itu berbuat baik, saudaraku. Dengan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Itu sebabnya Paulus menasihati mereka, perkawinan adalah satu keputusan buat mereka. Tetapi jika mereka hidup dalam penganiayaan darurat, lebih baik mereka tetap fokus menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Amin. Kalau mereka, Paulus mengatakan bahwa kalau mereka bernikah itu baik. Tetapi kalau mereka fokus untuk pelayanan Tuhan supaya tidak terbeban, Paulus menasihatkan supaya mereka mengambil keputusan sama dengan dia pada waktu itu. Tapi bagaimana dengan kita hari ini, saudaraku? Saudara masih hidup bujang, single, tapi saudara tidak mau melayani Tuhan. Saudara dalam keadaan yang damai sejahtera, tidak terbeban. Tapi saudara masih memikirkan kepentingan diri saudara dan membangun kerajaan saudara sendiri. Bagi mereka yang sudah bernikah, bagaimana respon saudara dalam pelayanan? Adakah saudara mulai mundur dalam pelayanan dan tidak mengambil bagian dalam pelayanan?
Dan jangan memberikan alasan sebab saudara punya istri, punya keluarga. Makanya saudaraku yang siman dalam Tuhan, makanya engkau sendirilah yang membuat keputusan. Dan saya percaya bagi mereka yang sudah punya suami atau istri, mereka adalah orang-orang yang percaya di mana kita saling menolong, saling membantu untuk membangunkan rumah Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 5 mengatakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul dan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Jadi saudaraku, Paulus juga berkata, dia juga punya hak untuk berkawin sama seperti teman-teman sepelayanannya. Tetapi Paulus berkata dalam keadaan darurat, dalam keadaan penganiayaan, dia mengambil keputusan untuk fokus melayani Tuhan. Bagi kita, adakah dalam keadaan kamu tidak memiliki tanggung jawab keluarga? Adakah saudara masih mau fokus dalam melayani Tuhan? Atau saudara hanya duduk di gereja dan tidak melakukan apa-apa? Kita baca saudara, dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-28. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu daripada kesusahan itu. Jadi Paulus mengerti bahwa dalam perkawinan akan memberikan kebahagiaan, tetapi manfaatnya itu sangat sedikit, penderitaan itu lebih banyak, sehingga menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Benar saudaraku, kita yang sudah berkawin, kita terbatas dengan waktu. Kita terikat dengan keluarga kita, tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Tapi saudara harus mengerti bahwa walaupun saudara sudah bernikah, tanggung jawab saudara tahu bahwa saudara harus membangun rumah Tuhan bersama-sama. Istri menjadi penolong, jemaat-jemaat Tuhan itu juga penolong untuk kita sama-sama membangun rumah Tuhan. Paulus mengambil keputusan dengan begitu, karena dia menyadari bahwa masa sudah singkat. Amin. Masa Tuhan, kedatangan Tuhan itu sudah singkat. Dalam 1 Korintus 7 ayat 29 mengatakan, saudara-saudara inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Saya ulangi, saudara-saudara inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Maksudnya apa saudara? Dan seterusnya. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Amin. Maksudnya saudaraku yang siman dalam Tuhan, apa yang ada dalam dunia ini? Engkau punya istri, engkau sama seperti tidak punya istri. Engkau menangis seolah-olah tidak menangis. Engkau gembira seolah-olah tidak gembira, kata Rasul Paulus. Kamu menggunakan barang-barang dunia sama sekali tidak berguna. Karena apa saudara? Ketika kedatangan Tuhan, ketika masa itu singkat dan sampai waktunya, dunia yang kita kenal ini akan berlalu. Maka saudaraku, ketika baru-baru pandemik COVID-19 yang berlaku, saudaraku, banyak kematian yang terjadi. Dan baik orang dunia atau kita sendiri hidup di dalam ketakutan lewat pandemik ini. Kita rasa bahwa waktunya Tuhan itu sangat-sangat singkat. Dan apapun yang saudara ada pada waktu itu, saudara rasa sudah tidak lagi berguna. Karena saudara mau adalah perlindungan, kehidupan, tetap selamat saudaraku. Makanya apa yang Paulus tuliskan ini, supaya mereka tetap belajar, fokus untuk melayani Tuhan. Walaupun engkau punya istri, jangan yang menjadi penghalang untuk melayani Tuhan. Saudara punya suami, itu tidak menghalang saudara melayani Tuhan. Ini sangat penting saudaraku, karena kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Kita semua telah ditebus dengan darah Tuhan. Kuasa kebangkitan sedang berlaku dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, jangan memberikan alasan. Kenapa tidak datang melayani? Kenapa tidak bisa melayani Tuhan? Saudara memberikan alasan keluarga. Saudara memberikan alasan masalah keuangan. Saudara memberikan alasan masalah hal-hal yang remeh-temeh. Sehingga saudara tidak lagi fokus kepada Tuhan. Maka saudaraku, ingat. Kita harus tahu bahwa kita diciptakan untuk bekerja di dalam kerajaan Tuhan. Melayani Tuhan. Sama ada kita bernikah, bujang, atau janda.
kita hidup melayani Tuhan. Marilah kita mengambil keputusan untuk melayani Dia. Dalam apapun statusmu hari ini. Mari kita bekerja melayani Tuhan bersama-sama. Rumah Tuhan adalah tempat untuk kita bisa saling membantu. Yang sudah punya istri, yang punya suami, biarlah kamu bersama-sama punya visi untuk melayani Tuhan. Yang masih bujang, yang punya banyak waktu, tidak banyak halangan-halangan, penderitaan dalam keluarga. Mari engkau ambil keputusan untuk melayani Tuhan. 1 Korintus 7:32 yang terakhir, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang-orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan padanya. Tetapi menurut pendapatku lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Amin. Maka saudara yang beriman dalam Tuhan, jangan hidup dengan kekhawatiran. Biarlah mereka yang tidak beristri memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Buat mereka yang bujang-bujang, buat mereka yang masih belum memiliki tanggung jawab yang besar dalam keluarga. Atau masih single, mari pusatkan hidupmu untuk Tuhan. Layanilah Tuhan dengan api yang bernyala-nyala. Karena roh Tuhan masih ada dalam hidup saudara. Jangan lagi kita hidup dalam keadaan tidak mau melayani Tuhan. Hidup dalam keadaan membangun kerajaan sendiri, membangun hidupmu sendiri, kepentingan dirimu sendiri, hanya datang sebagai jemaat biasa, saudara tidak berusaha untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan, Rasul Paulus memberitahukan, saudaralah yang harus memberikan hidup saudara untuk fokus kepada pelayanan kepada Tuhan. Amin. Mereka juga yang sudah berkeluarga, saudara juga harus mengatur masamu untuk melayani Tuhan. Amin. Baik bujang, baik yang berkeluarga, baik yang hidup janda juga, yang duda juga, semua kita bersama-sama. Jangan memberikan alasan, kita harus melayani Tuhan, terutamanya mereka yang masih hidup sendiri. Saudaralah harus fokus kepada pelayanan. Amin. Sama seperti Rasul Paulus menasihatkan saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan pada hari ini kami bisa mengerti. Kami telah ditebus dengan darah-Mu. Dan kuasa kebangkitan-Mu sedang mengalir dalam hidup kami. Sama ada kami sudah berkeluarga Tuhan. Kami harus melayani Tuhan. Terlebih lagi kami yang hidup sendiri. Kami memiliki beban tanggung jawab yang besar dalam membangun rumah Tuhan. Membangun pekerjaan yang Tuhan telah berikan buat kami. Tuhan kami tahu Tuhan walaupun kami hidup sendiri, kami memiliki banyak penolong, banyak saudara-saudara dalam gereja ini untuk sama-sama membangun rumah Tuhan. Dan tidak punya alasan Tuhan bagi kami untuk kami tidak melayani Tuhan. Dan kami tidak akan memberikan alasan suami, istri, anak-anak kami Tuhan sebagai penghalang untuk kami melayani Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan kami harus hidup melayani Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa hidup ini kamilah yang memilih sendiri sama mau hidup Tuhan di dalam hidup berkeluarga atau hidup di dalam hidup bersendiri. Kami percaya Tuhan, kedua-dua keadaan ini, satu hal yang Tuhan mau adalah kami harus memilih untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kudus. Berkati kami Tuhan. Buat keluarga yang ada Tuhan, keluarga Kristen yang ada, hamba berdoa supaya setiap mereka tahu bagaimana melayani Tuhan, memberikan hidupnya untuk Tuhan. Bagi mereka yang masih single, Tuhan juga hamba berdoa supaya mereka benar-benar fokus kepada pelayanan dan tidak fokus kepada hal-hal yang tidak mendatangkan keuntungan bagi Tuhan dan bagi diri mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap jemaat-Mu supaya kami bangkit bersama-sama melayani Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu serahkan setiap mereka yang ada pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.